Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan teori tentang distribusi normal. Nah, eh, tentang normal ini, kita distribusi normal ini, pernah saya jelaskan di uji asumsi, gitu ya. Kalau teman-teman ingat, itu adalah uji asumsi normalitas. Nah, saat itu kita hanya mengasumsikan bahwa apakah data yang kita gunakan di tugas proyek itu bersifat normal atau tidak, gitu ya. Jadi kalau bersifat normal itu bagus, ya. Jadi kalau memang lebih baik bersifat normal, kenapa? Karena dia memiliki rata-rata dan median yang sama, seperti itu, dan bentuknya simetris. Tapi jika berbeda gimana, gitu ya? Jika tidak normal gimana? Berarti antara rata-rata dengan median itu berbeda dan datanya cenderung, gitu ya, cenderung ke kiri atau ke kanan, gitu, ataupun melebar seperti itu. Nah, dalam penjelasan kali ini saya akan jelaskan tentang teori dalam mendapatkan nilai distribusi normal, itu nilai Z, gitu ya. Mungkin dalam kasus ini saya tidak menjelaskan tentang pengujian hipotesis terhadap apakah dia berdistribusi normal atau tidak dari suatu data. Saya akan jelaskan tentang proses perhitungannya. Gitu. Oke, sebelum masuk, kita harus tahu dulu apa itu distribusi normal. Nah, distribusi normal itu juga disebut dengan distribusi Gaussian. Gitu ya. Jadi sama seperti binomial, gitu ya. Kalau binomial disebut juga sebagai distribusi Bernoulli, gitu ya, karena penemunya adalah Bernoulli. Nah, ini juga sama distribusi Gaussian, yang mana suatu kurva teoritis yang secara ekstensif digunakan oleh orang-orang statistika. Jadi, distribusi normal ini sering sekali digunakan dalam penelitian untuk melihat gitu ya, apakah data dari yang kita gunakan itu bersifat normal atau tidak, gitu ya, seperti yang uji asumsi kemarin yang kita lakukan. Lalu beberapa hal gitu ya yang menyebabkan distribusi normal sering digunakan adalah pertama, distribusi normal memiliki kemampuan yang dapat diterapkan pada banyak situasi, terutama untuk membuat kesimpulan dari sampel yang digunakan. Nah, itu terkait sama uji asumsi kemarin. Lalu yang kedua, distribusi normal sangat baik digunakan dalam analisis tentang fenomena yang menggunakan data kontinu seperti ukuran berat, tinggi rendah skor IQ, panjang, jumlah curah hujan, banyaknya botol dalam satu kerat, dan lainnya. Seperti itu. Jadi, ini karena distribusi normal termasuk dalam distribusi peluang distribusi kontinu gitu ya. Kalau binomial itu diskrit gitu ya, sudah jelas. Nah, kalau di sini sebagai distribusi kontinu. Lalu penjelasan lain adalah sekumpulan nilai akan berdistribusi normal gitu ya jika nilai variabel sama dengan median gitu. Jadi maksudnya nilai rata-rata gitu ya, nilai rata-rata variabel sama dengan median gitu. Jadi setidaknya mendekati, kalau memang tidak tidak sama, mendekati pun itu masih berdistribusi normal. Oleh karena itu kemarin saya bilang patokannya adalah bentuk loncengnya, gitu ya. Jika dia berbentuk lonceng terhadap datanya, gitu ya. Jadi datanya itu adalah yang kotak-kotaknya, terus ada seperti kurva. Jadi misalkan kurvanya berbentuk lonceng, terus juga memang data yang ada itu memang masuk dalam range dari kurva tersebut, maka masih termasuk distribusi normal. Gitu. Jadi tidak harus lonceng sempurna. Gitu. Lalu distribusi probabilitas normal membentuk suatu kurva normal yang disebut dengan kurva Genta, Bell-shaped curve. Jadi identiknya adalah kurva Genta, gitu ya. Hal ini karena bentuknya seperti Genta. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini normal. Gitu. Ini standar dari kurva distribusi normal. Ya, jadi kalau yang waktu itu saya jelaskan di dalam video, ini lebih landai gitu dalam uji asumsi normalitas.
Jadi teman-teman bisa nanti melihat gitu ya bentuknya seperti apa. Nah, kalau normalnya seperti ini. Dan biasanya antara garis dan garis di sini gitu ya, di ujung-ujungnya itu tidak sampai menyentuh titik nol. Gitu. Dia di atasnya X. Di atas nilai X gitu ya. Jadi nilainya bukan nol. Oke. Lalu kita juga harus tahu juga kemiringan. Nah, ini perlu dijelaskan juga. Jadi beberapa hal yang menyebabkan kemiringan, pertama dia miring ke kiri. Hal ini disebabkan oleh nilai rata-ratanya lebih kecil dari median, gitu ya. Jadi puncaknya tidak di tengah tapi di kanan, dan datanya lebih banyak ke kiri, gitu ya. Data lebih banyak menyebar ke kiri. Sedangkan distribusi simetris itu kalau sama atau mendekati, jadi dia di tengah. Lalu kalau distribusi yang miring ke kanan, gitu ya, dia karena lebih besar rata-ratanya daripada median, gitu. Jadi dia titik puncaknya itu ada di sebelah kiri, terus datanya menyebar ke sebelah kanan, seperti itu. Nah, sifat-sifat dari distribusi normal, pertama kurva normal bentuk lonceng, sudah dijelaskan tadi. Lalu grafik selalu berada di atas sumbu X. Jadi grafik atau kurva sisi kanan dan sisi kirinya tidak menyentuh titik X, tapi dia seperti melayang gitu ya di atasnya. Lalu distribusi normal adalah simetris terhadap X dan rata-ratanya, seperti itu. Mempunyai satu modul atau modus, jadi kurva unimodal, gitu ya. Jadi puncaknya hanya ada satu, pasti hanya ada satu. Gitu. Kalau dua berarti dia tidak bisa dibikin kurva normal. Lalu luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Lalu juga ada tabel distribusi normal, gitu ya. Jadi di dalam tabel distribusi normal kita akan mengetahui atau dapat mengetahui nilai Z lah bahasanya gitu ya. Nilai Z dari yang didapatkan. Seperti itu. Oke. Nah, terus nanti cara bacanya bisa saya ajarkan berikutnya. Itu ya satu contoh. Jadi rentangnya itu dari 0,00 sampai 3,09 gitu ya. Nah, nilainya ini nilai Z-nya. Ini nilai Z-nya. Nah, ini nilai Z dan juga yang atas. Seperti itu. Lalu yang tengah-tengah itu adalah nilai luas areanya atau probabilitasnya. Yang di tengah-tengah ini. Oke, nah parameter dalam distribusi normal. Jadi secara matematis, distribusi normal mempunyai bentuk seperti ini. Di mana E-nya itu adalah nilai alam, dan Pi-nya itu adalah 3,14. Jadi nanti akan berbentuk seperti ini. Oke, lalu jadi karena ini berbentuk probabilitas, gitu ya, di tengah. Jadi nanti dalam nilai probabilitasnya ini bernilai 0,5, gitu ya. Ini bernilai 0,5 dan sisi lainnya juga bernilai 0,5. Gitu. Jadi totalnya itu 1. Karena dalam probabilitas maksimal adalah 1. Oke, lalu untuk mendapatkan nilai Z gitu atau nilai distribusi normalnya, itu kita bisa menggunakan XI dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Gitu. Jadi yang harus diketahui adalah rata-rata dan juga simpangan bakunya sebelum kita mengetahui gitu ya berapa nilai Z dari X tertentu. Gitu ya. Jadi ini sama, hanya beda simbol. Untuk sampel S gitu ya, untuk populasi simbolnya tau seperti ini. Jadi intinya yang harus didapatkan adalah rata-rata dan juga simpangan bakunya. Oke, ini contoh. Jadi di sini ada sebuah perusahaan ayam yang mana diketahui rata-rata ayam yang sudah bersih itu adalah 2,5 kilo dengan simpangan bakunya 0,8 kg.
Jika seekor ayam potong diambil secara acak, maka tentukanlah kemungkinan. Nah, ini sampelnya nggak ketahuan ya, ada berapa banyak gitu ya. Karena dalam apa namanya, dalam distribusi normal gitu ya, itu tidak membutuhkan sampel. Yang dibutuhkan apa? Itu adalah rata-rata dan juga simpangan baku. Nah, jika nanti nilai rata-rata dan simpangan bakunya tidak diketahui, maka teman-teman harus mencari dulu. Gitu ya. Nah, mencari dari mana? Biasanya dari data sampel yang telah diketahui. Gitu ya. Oke, lalu kita cek sini. Oke, pertama peluang berat ayam kurang dari 3. Kita cari nih. Jadi kata-kata ini dapat mempengaruhi ya, kurang dari 3, lebih dari 3,5, antara, dan ini antara. Gitu ya. Nanti ini akan mempengaruhi dari bentuknya. Oke. Nah, ini yang kurang dari 3. Jadi nilai X-nya itu dimasukkan saja 3,0 di sini ya. Dikurang 2,5 dibagi 0,8. Maka dihasilkan adalah 0,625. Nah, 0,625 gitu ya. Berapa nilainya? Kenapa bisa tiba-tiba dapat 0,2357? Nah, kita lihat di tabel. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi, tadi itu adalah 0, hasilnya adalah 0,625. Nah, 625 berarti yang harus kita cari adalah angka awal ya, 0,6 ya. 0,625 berarti 0,02. Jadi dalam perhitungan itu adalah ini berarti 0,6 ditambah 0,02 sehingga dihasilkan adalah 0,62 gitu. Nah, dalam kasus ini bisa dilihat ya apa namanya, kalau dia mau dinaikkan gitu ya atau diturunkan itu bisa. Ya tergantung nanti kalian membulatkannya gimana. Nah, dalam kasus ini contohnya adalah 0,625 sehingga hasilnya adalah kalau kita titik temukan sebentar. Oke, kita tarik garis, kita temukan satu titik di sini 0,2324 seperti itu. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Itu contohnya. Nah, tapi misalkan ini kan 0,625 gitu ya. Karena diminta hanya 2, kita bisa apa namanya? Bulatkan dulu gitu ya. Karena ini masih bisa dibulatkan. Menjadi berapa? Jadi 0,3. Seperti itu. Nah, jadi kasusnya dia akan berubah menjadi 0,6 ditambah 0,03. Yang dihasilkan adalah 0,63. Nah, setelah itu kita cari lagi, kita tarik garis untuk menemukan titik temunya. Oke, ini 0,2357. Nah, ini adalah nilai probabilitasnya atau nilai luas areanya. Oke, kita kembali ke slide tadi. Oke, setelah didapatkan
seperti ini, maka kita gambar dulu. Lalu kita masukkan nilai sumbu X-nya. Rata-rata tadi diketahui adalah 2,5. Nah, yang diketahui adalah 3,0. Berarti 3,0 nilainya setelah 2,5. Nah, ini kita bisa asumsikan seperti ini. Lalu yang kita dapatkan kan seperti ini. Nilai rata-rata atau luas areanya yang ini. Kemudian, kenapa bagian kirinya dihitung gitu ya? Karena dia adalah kurang dari. Berarti kalau semakin ke sini semakin kecil ya, teman-teman ya. Jadi bisa 1,7, bisa 2,0 dan seterusnya. Karena sifatnya adalah kurang dari, gitu tadi ya. Kurang dari 3 gitu. Kurang dari 3, maka yang didapatkan adalah yang beratnya dari 0 kg sampai 3 gitu ya, dari nilai 3 tersebut. Oleh karena itu nilainya ditambah sama 0,5 dengan nilai di sisi lainnya. Jadi nilai hasilnya adalah 0,7357. Seperti itu. Oke, nah sampai sini mungkin semoga dapat dipahami gitu ya. Nah, coba kita lakukan yang lain. Jadi ada 3 soal lagi gitu ya. Yang kita lanjut itu adalah lebih dari 3,5. Berarti kan kalau saya bikin ininya berarti kan X lebih dari 3,5 seperti itu ya. Nah, hasilnya itu adalah kita dapat dulu mencari nilai tadi Z-nya. Kita cari nilai Z-nya. Saya tulis di sini aja. Z sama dengan berarti kan 3,5 terus dikurang sama 2,5 lalu dibagi 0,8 karena simpangan bakunya adalah 0,8. Lalu didapatkan itu adalah, sebentar kita hitung dulu. (3,5) dikurang 2,5. Hasilnya adalah 1. Lalu 0,8 1 dibagi 0,8. 1,25. 1,25. Seperti itu. Nah, 1,25 letaknya itu adalah Oke, 1,25 itu letaknya adalah di sebelah kiri gitu ya. Bukan, belum. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Gitu ya. Kita harus tahu dulu dia apa namanya? Bentar nih. Jadi kalau kita gambarkan, teman-teman, kan tadi nilai Z-nya kita next dulu kali ya. Nah, di sini 3,5 itu letaknya kurang lebih di sini gitu ya. Seperti ini ya. 3,5 lalu dengan nilai Z itu adalah 1,25. Nah, 1,25 itu nilai ininya berapa gitu ya. Nah, kita lihat tabel lagi. Oke, nah kalau kita lihat lagi 1,25 gitu ya. 1,25, 1,2 di sini, lalu 0,05. Kita cari titik temunya. Oke. Nah, sip. Nah, jadi
0,3944 seperti itu. Nah, lalu 0,9344 gitu ya. 0,944 kita buatkan dulu diagramnya. Oke. Nah, jadi kalau kita merujuk ke sini gitu ya, atau gambar awal lagi nih ya. Berarti ini kan 0,5. Di sini 0,5. Lalu titiknya di sini kurang lebih 3,5-nya. Sebentar. Jadi kurang lebih 3,5 di sini. Tadi nilainya adalah 3,99 ya. Ya, 15 1,4394. Berarti di sini nih, ini kan tadi 0,5 setengah bagiannya. Nah, di sini adalah 0, berapa tadi ya? 4394. 4394. Oke. Nah, lalu ini bagian sini. Nah, jadi karena yang ditanya adalah lebih dari, gitu ya, teman-teman. Berarti proses mendapatkan nilai 3,5-nya itu karena yang diarsir kan bagian sini nanti. Daerah hasilnya dari sini. Jadi bagaimana carinya, gitu ya. Nah, carinya itu adalah dengan mengurangi, gitu ya. 0,5 dikurangi 0,4394. Gitu ya, dihasilkan nanti adalah kita hitung saja. Berarti nilai probabilitasnya itu adalah 0,5 dikurang 0,4394. Hitung dulu. 0,0606. Seperti itu. Nah, berarti hasilnya nilai probabilitas dari 3,5 itu adalah 0,066. Oke. Ya, seperti itu jadi cara perhitungannya. Jadi tabelnya itu penting. Nanti tabel juga akan saya sertakan. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini mungkin cukup. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi yang lain. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.